Selamat pagi pemirsa. Masa 1 tahun bagi sebuah pemerintahan baru ibarat remaja tanggung yang masih belajar dan mulai meletakkan fondasi hidup. Pada usia remaja pula dalam takaran tertentu ada evaluasi terhadap yang dilakukan orang tua atau pendahulu. Itu terlihat dari langkah yang ditempuh yang bisa berbeda jika dibandingkan dengan orang tuanya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 20 Oktober 2025 dengan tema Menggenjot Partisipasi Publik bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kita bicara di hari ini 20 Oktober 2025, 1 tahun tepat ya pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau kita melihat editorial pada hari ini, Kang Ade diberi judul Menggenjot Partisipasi Publik. Apa persisnya yang diperhatikan oleh editorial menjadi fokus editorial pada pagi ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan kepada pemirsa Metro TV bahwa hari ini Media Indonesia tampil istimewa, tampil lebih tebal dari biasanya. Kita menghadirkan edisi khusus 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ini bisa dilihat di sini, ya, biasa desainnya. Kemudian ada beberapa kemajuan-kemajuan yang dicapai. Kemudian juga kita juga memberikan catatan kritis tentang perjalanan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, terkait dengan editorial bahwa partisipasi publik itu sebuah keniscayaan, iya, karena partisipasi publik ini adalah bagian dari tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jadi good governance, good governance ini adalah selain partisipasi publik, itu juga ada akuntabilitas dan transparansi. Jadi ini sangat penting sekali. Dan ini yang kami tekankan dalam editorial. Kita berharap tentunya ketika publik memberikan partisipasi itu juga memberikan perbaikan bagi kinerja pemerintah. Tapi kan di banyak tempat kita juga lihat, apalagi di media sosial ya Kang Andi ya, ketika orang merasa saya kan anonim, tidak kelihatan identitasnya, juga banyak akun palsu misalnya begitu. Bagaimana kita bisa benar-benar berharap bahwa partisipasi publik yang terjadi itu memang ada betulan dan memang bertanggung jawab, Kang Andi? Ya, partisipasi publik di era sekarang ini sangat banyak ya. Ada saluran resmi, juga ada saluran yang tidak resmi. Justru yang saluran tidak resmi ini, yang namanya media sosial ini menjadi kekuatan demokrasi tersendiri. Jadi saya kira sangat penting sekali bagaimana suara-suara di media sosial juga harus diperhatikan selain di media mainstream. Karena apa? Karena ketika ini kemudian menggelinding menjadi isu besar, menjadi diskursus publik di ruang media sosial, pemerintah tidak bisa menafikan. Karena beberapa hal itu terbukti apa yang terjadi di media sosial menguar luar biasa di ruang publik, itu ternyata memang kenyataannya seperti itu. Jadi pemerintah tidak boleh menutup mata. Karena apa? Ketika pemerintah menutup mata, ini bahaya bagi kita sebagai negara demokrasi. Karena suara di media sosial ini adalah bagian dari ekspresi bagaimana rakyat itu berdaulat. Oke, kita akan bahas itu Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 20 Oktober 2025, Menggenjot Partisipasi Publik. Menggenjot partisipasi publik. Masa 1 tahun bagi sebuah pemerintahan baru ibarat remaja tanggung yang masih belajar dan mulai meletakkan fondasi hidup. Pada usia remaja pula, dalam takaran tertentu, ada evaluasi terhadap yang dilakukan orang tua atau pendahulu. Itu terlihat dari langkah yang ditempuh yang bisa berbeda jika dibandingkan dengan orang tuanya. Di titik ini, saat ini, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada. Sejumlah program kebijakan yang benar-benar berbeda dari pemerintahan sebelumnya digulirkan. Program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, serta swasembada pangan dan energi berjalan, itu dilakukan sembari menyelesaikan pekerjaan rumah, menuntaskan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral maupun multilateral. Dalam 1 tahun perjalanan pemerintahan, Prabowo Gibran mendengarkan keluhan masyarakat tentang lesunya daya beli dan sulitnya mencari pekerjaan.
penaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% dibatalkan, kecuali untuk barang dan jasa mewah. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang PPN diturunkan kembali tahun depan. Bukan itu saja, sejumlah paket stimulus perekonomian untuk menggairahkan belanja masyarakat digelontorkan. Terbaru, meluncur program magang nasional untuk total 100.000 lulusan baru perguruan tinggi. Presiden Prabowo juga sangat aktif dan lincah berdiplomasi hingga memuluskan berbagai kesepakatan dagang dan memperkuat posisi Indonesia di percaturan geopolitik global. Bisa dibilang, secara umum pemerintah sudah mulai bergerak di jalur yang benar dalam setahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran. Tidak dimungkiri, banyak problem yang muncul menghadang gerak laju program-program kebijakan Prabowo-Gibran. Makan bergizi gratis misalnya, sejak beroperasi pada Januari hingga Oktober berulang kali didera kasus dugaan keracunan massal siswa. Timbulnya berbagai permasalahan merupakan hal yang wajar. Pemerintah tentu melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengatasi masalah dan mencegahnya terulang kembali. Namun, kita masih perlu mengingatkan agar pemerintahan Prabowo Gibran tidak menutup mata ataupun telinga dari tuntutan, masukan, dan evaluasi oleh publik. Kiranya pemerintah juga perlu mengajak mitranya di DPR untuk lebih mendengar aspirasi rakyat dalam melahirkan produk legislasi. Betapa tidak, dari sejak era Presiden Joko Widodo hingga setahun era Prabowo Gibran, Mahkamah Konstitusi berulang kali mengingatkan tentang partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan contoh produk legislasi yang habis-habisan dipreteli oleh MK. Itu akibat minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunannya. Padahal, pembuat undang-undang paham betul bahwa pelibatan atau partisipasi publik merupakan keniscayaan yang diamanatkan konstitusi. Bukan hanya satu pasal yang menjamin amanat itu, melainkan 3 pasal. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebut, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin bahwa warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dan ketiga, pasal 28C ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu prasyarat partisipasi publik yang bermakna adalah penyelenggara negara yang akomodatif merespons kritik publik. Alih-alih alergi, jadikan kritik publik sebagai vitamin dan energi. Dengan begitu, kita percaya cita-cita pemerataan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial akan terwujud dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Kang Abu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan Anda melihat hari ini Pak, setahun pemerintahan Prabowo Gibran, Anda sebagai anggota masyarakat sudah merasa ikut diminta partisipasinya atau seperti apa? Silakan Pak Ramadan. Kalau partisipasinya tempatnya tidak ada Pak Leo. Oh. Kami menempatkan partisipasi kami itu kepada DPR yang sudah kami pilih dan DPD. Tapi selama ini suaranya kayut-kayut terdengar dan malah tidak terdengar untuk memperjuangkan rakyat kecil. Mohon Metro menyediakan wadah partisipasi rakyat itu di mana tempatnya. Hari ini saya mengatakan DPR bukan wadahnya lagi. Maka DPR buka lagi wadahnya itu supaya rakyat ini didengar suaranya agar pembangunan merata. Kami menikmati pembangunan Pak Prabowo. Salah satu yang menonjol hari ini statement Menteri Keuangan yang dicintai oleh rakyat banyak di media sosial. Maka itu mari kita bela Menteri Keuangan yang baru ini. Itulah wajah yang nampak oleh kami di ujung Jakarta ini, di Jambi khususnya, untuk melampiaskan apa yang kami miliki, yang kami rasakan di daerah. Mudah-mudahan Metro hari ini membuka wadah-wadah itu untuk menerima partisipasi masyarakat agar negara ini lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Khusus Pak Ramadan, Kang Ade memintakan kita memberikan wadah katanya untuk kemudian partisipasi publik itu diwujudkan. Tadi sempat tersebut juga oleh Pak Ramadan, Menteri Keuangan yang baru katanya, Pak Purbaya, untuk kemudian bisa juga menjadi wajah pemerintah yang mendengarkan aspirasi publik. Bagaimana? Ya, saluran publik itu harus dibuka ya, seperti di Metro TV ini, di editorial ini ada penelpon dari pemirsa. Ini bagian dari komitmen Metro TV ya, bagaimana membuka ruang partisipasi publik. Terkait dengan Pak Purbaya, tadi diapresiasi juga oleh Pak Ramadan ya. Memang kalau kita lihat dari hampir semua lembaga survei itu menempatkan Pak Purbaya ranking pertama. Jadi menteri yang paling memuaskan dalam pandangan publik ya, karena apa namanya, komunikasi yang sangat bagus, cair, tidak kaku, kemudian juga mudah di doorstop, diakses wartawan dan sebagainya. Dan ini saya kira juga sesuatu yang harus dijaga ya. Bagaimana komunikasi di kabinet ini sangat penting, komunikasi dan koordinasi. Komunikasi tanpa koordinasi juga ini bisa kacau balau. Jadi perlu ditingkatkan bagaimana kohesi dari kabinet ini, dua hal. Komunikasi dan koordinasi ini saya kira perlu ditingkatkan. Selain yang paling penting adalah bagaimana kompetensi dari anggota kabinet itu harus ditingkatkan juga, seperti itu. Kalau kita lihat ada beberapa kejadian ya, yang beberapa orang tuh merasa kami tidak ikut dilibatkan, kami harus mengikuti saja yang dilakukan. Misalnya soal ini Kang Ade, BBM di SPBU swasta yang dimintakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, belilah dari Pertamina, dan itu sampai sekarang masih, kalau lihat SPBU Shell begitu itu masih kosong. Ini beberapa orang merasa, loh kok masyarakat tidak diberikan pilihan ya? Itu bagaimana Kang Ade? Ya, dalam ekonomi yang demokratis ya, demokrasi ekonomi ini adalah semua pelaku ekonomi, baik itu asing ataupun dalam negeri, ini diberikan peran yang sama, diberikan ruang yang sama. Inilah yang penting dari demokrasi ini, ada kesamaan ya. Kesamaan di depan hukum, termasuk juga dalam hal berusaha. Nah, ini sangat penting bagaimana pemerintah ini tidak melakukan sebuah kebijakan yang katakanlah memberikan kesenjangan, ya, memberikan perlakuan yang berbeda. Apalagi Shell ini kan investasi asing ya. Jadi perlu saya kira bagaimana investasi asing juga diberikan ruang, melakukan aktivitas ekonomi yang sama ya. Jadi tidak boleh ada dominasi di situ, apalagi ada monopoli. Ini saya kira kita punya undang-undang persaingan sehat ya, undang-undang KPPU ya. Ini saya kira harus jalan. Jadi pemerintah tidak boleh ada perlakuan yang berbeda terhadap entitas pelaku usaha ya, dari berbagai dari manapun mereka berasal. Ini sangat penting. Ini juga penting terkait dengan kepastian hukum. Kepastian hukum ini kan
memberikan indikasi adanya perlakuan yang sama di depan hukum seperti itu. Kalau kita ingat di akhir Agustus yang lalu, Kang Ade, akhirnya sebagian dari publik, sebagian dari masyarakat berpartisipasi tapi turunnya ke jalan. Kita ingat itu dan sejak itulah kemudian kita melihat wakil-wakil kita DPR itu makin membuka diri. Ketika ada demo dimanapun, mereka biasanya akan buka pintu dan boleh kemudian langsung menyampaikan aspirasinya kepada DPR. Pertanyaannya, apakah ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup wakil-wakil kita di DPR? Benar-benar kemudian mereka membuka diri, mau mendengar, dan kemudian setelah itu juga mau melakukan perubahan. Karena jangan-jangan hanya didengar doang, tapi tidak diapa-apakan. Atau ini jangan-jangan hanya saat ini, saat kita masih, sebagian dari kita masih merasa resah. Ya, aksi demonstrasi di jalanan, aksi turun ke jalan adalah merupakan pilihan terakhir ya, karena mereka merasa, rakyat merasa apa yang mereka sampaikan di media sosial, kemudian juga di media mainstream, ini tidak digubris. Ketika rakyat menginginkan A, kemudian pemerintah kebijakannya adalah B. Nah ini kan tentu saja ada kesenjangan. Mengapa akal sehat publik ini kemudian tidak menyatu, tidak terkoneksi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Padahal sudah ada wakilnya loh, di Senayan itu kan ada wakil kita tuh. Nah itulah, apalagi kalau kita lihat dari sejumlah anggota DPR misalnya, mereka sepertinya hidup asik sendiri. Mereka flexing, mereka bagaimana gaya hidup mewah dan sebagainya. Ini kan sangat menyakiti rakyat di tengah situasi yang sekarang ini sangat sulit bagi rakyat. Bagaimana ke depan partisipasi publik itu bisa dilakukan, kita bahas di bagian berikut. Kang Ade, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, yang sering menjadi masalah adalah kalau komunikasi terhambat. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan kita sebagai publik, sebagai masyarakat bisa terus menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, tentunya lewat wakil-wakil kita yang benar-benar bekerja memang untuk kita, bukan untuk hal-hal lain. Bagaimana? Ya, kita memiliki, sebenarnya kita negara demokrasi memiliki banyak saluran ya, baik saluran resmi ataupun saluran tidak resmi ya. Nah, saluran resmi ini harus bekerja dengan baik ya, mulai dari DPRD sampai DPR pusat. Mereka jangan azik sendiri, mereka harus terbuka. Nah, yang paling penting tidak hanya mereka menerima ya, tetapi mereka juga harus betul-betul efektif. Ketika tunjangan reses mereka, ketika tunjangan kinerja mereka ditingkatkan, mereka harus membuktikan bagaimana menyerap aspirasi ke daerah. Datanglah mereka ke kampus-kampus, mereka berdialog dengan komunitas kritis seperti mahasiswa. Ini kan penting sekali, bagaimana ini bagian dari mitigasi juga agar suara-suara kampus yang kritis ini tidak kemudian tersumbat sehingga mengakibatkan ledakan-ledakan di jalan. Nah ini penting pemerintah, kemudian DPR, ini harus sering-sering juga turun-turun ke kampus seperti itu. Bagaimana kita berharap rakyat tetap mau menyuarakan suaranya juga lewat saluran-saluran media massa mainstream seperti kita ini, Kang Ade, karena ada orang-orang yang mengatakan, wah ini kalau kita tidak viralkan, tidak diperhatikan, no viral, no justice katanya. Itu kan padahal harusnya tidak begitu. Bagaimana? Ya, keberadaan dari media mainstream ini kan clearing house ya, sebagai rumah penjernih dari informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Simpang siur ya? Nah, media mainstream ini kan bekerja berdasarkan prinsip jurnalistik. Ada cover both side, ada check and recheck di situ dan sebagainya. Ada nilai-nilai berita, bagaimana kita hadirkan di situ. Tidak sembarang informasi kita sampaikan, tapi ada prinsip-prinsip jurnalistik yang kita jaga. Sehingga informasi ini disampaikan kepada rakyat ini, kepada publik, ada informasi yang valid, informasi yang berdasarkan rumor dan sebagainya. Inilah semua saluran harus kita jaga, dan pemerintah ini jangan tipis kuping, jangan sensitif, jangan melakukan intervensi ke ruang-ruang redaksi, jangan melakukan intervensi ke kampus-kampus dan sebagainya. Ini kan kejadian juga kemarin pasca demo Agustus besar-besaran, ini kan ada aparat keamanan datang ke kampus-kampus. Bagaimana dengan pejabat pemerintah yang mungkin niatnya baik ya, katanya mau menghemat, seperti KDM itu kan selalu mengatakan anggaran saya sekarang menggunakan sosial media pribadi saya lebih murah daripada kalau saya menggunakan saluran-saluran media massa mainstream.
pejabat-pejabat seperti ini bagaimana Kang Ade? Ya, yang paling penting ketika pejabat menggunakan saluran komunikasi, baik itu resmi ataupun tidak resmi seperti media sosial, ukurannya adalah bagaimana mereka bisa efektif. Informasi yang mereka sampaikan itu efektif dan mudah dicerna oleh masyarakat. Dan yang paling penting bagaimana ketika disampaikan kepada masyarakat, langkah-langkahnya, kemudian juga apa yang mereka sampaikan betul-betul dijalankan untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan rakyat pada akhirnya. Itu yang dihitung oleh masyarakat. Baik, kita harap kita bisa terus berpartisipasi dan juga diterima partisipasinya oleh pemerintah. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, salah satu prasyarat partisipasi publik yang bermakna adalah penyelenggara negara yang akomodatif merespons kritik. Alih-alih alergi, jadikan kritik masyarakat sebagai vitamin dan energi. Dengan begitu kita percaya cita-cita pemerataan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial akan terwujud dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya Leona Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.